Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi bitabaini amin amma ba'd. Pertama-tama adalah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita berkumpul di majlis ini adalah penyebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang menjejak langkahnya mulai dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Telah berkata pengarang, wa wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya'. Wa wajibatu bermula wajibnya al-haji ibadah haji ghairul arkani, yang mana wajib haji itu ghaira bukan al-arkani rukun. Artinya di masalah ibadah haji ini antara rukun dengan wajib itu berbeda. Jadi rukun haji beda, wajib haji beda. Kalau dalam masalah bab ibadah haji. Jadi kalau ibadah yang lainnya seperti sembahyang,
rukun ya wajib ya rukun. Rukun sembahyang 17, wajib sembahyang, fardu sembahyang sama 17. Ya, jadi dalam ibadah yang lain kalimat rukun wajib fardu itu sama. Tapi kalau dalam masalah haji, rukun dengan wajib itu berbeda. Di mana bedanya? Kalau rukun itu apabila tinggal satu yang tinggal, maka ibadah hajinya kada sah menurut syariat fikih. Tapi kalau wajibnya haji tinggal kada tagawi, maka ibadah hajinya sah saja, tetapi nantinya wajib membayar dam. Nah itu bedanya. Jadi ujian sini, adapun wajib haji yang selain rukun itu di dalam kitab ini, di dalam kitab matan salah satu asya'a, yaitu 3. Salah satu yaitu 3 asya'a macam. Jadi wajibatu itu jadi mubtada, salah satu itu jadi khobarnya. Jadi bermula wajibnya ibadah haji yaitu 3 macam. Nah, di dalam kitab matan ini Sidin menyebutkan 3 macam ya. Tapi kalau di syarahnya sampai 5. Ujian pengarang musannif syarah bal khamsatun, bahkan wajibnya ibadah haji itu sampai 5. Apa yang 3 macam itu? Yang pertama al-ihramu minal miqati. Pertama al-ihramu, berniat ihram atau berpakaian ihram minal miqati, dari tempat, dari miqat. Nah jadi ya berniat ihram dari miqat itu adalah wajibnya haji. Adapun berniat ihramnya itu adalah rukun. Jadi berniat ihramnya itu rukun, berniat ihram dari miqat itu adalah wajibnya haji. Nah, miqat itu ringkas katanya ada 2 macam. Ada miqat zamani, udah kita miqat waktu atau masa. Ada yang kedua miqat makani, tempatnya, tempat kita mengambil miqat, tempat kita untuk berniat ihram. Jadi miqat itu ringkas katanya ada 2 macam. Ada zamani, arti zamani masa atau waktu. Kemudian miqat yang kedua miqat makani, arti makani itu tempat. Nah miqat zamani, miqat masa untuk berniat ihram itu dimulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 di bulan Dzulhijjah. Nah 10 pertama di bulan Dzulhijjah ya, sebelum melaksanakan
wukuf di Arafah. Ya, tanggal 9. Nah, jadi waktu untuk berniat ihram haji itu dimulai di bulan Syawal. Terserah aja, tanggal 1 sudah masuk sudah. Untuk masa atau zamani atau waktu untuk berniat ihram haji. Jadi ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Nah, jadi di bulan Syawal kita berniat ibadah haji. Nah, itu sudah sesuai miqat zamaninya. Nah, kemudian miqat makani, miqat tempat. Nah, ringkas katanya, kalau kita dari Indonesia ini, miqat zamaninya adalah di Jeddah. Itu apabila keberangkatan kita dari Indonesia ke Jeddah. Tapi kalau dari Indonesia ke Madinah, nah itu kena miqat makaninya namanya Abyar Ali atau Bir Ali. Nah, setelah kota Madinah itu ada namanya Abyar Ali atau Bir Ali. Nah, di situ miqat makaninya kita. Apabila dari kita Indonesia ke Madinah, ya kan bisa Allah dari Makkah, dari Zakat dari Jakarta ke Madinah, ya kada ke Makkah, kada ke Jeddah, langsung ke Madinah. Nah, ini di Madinah nantinya, ya itu miqat makaninya adalah di Abyar Ali, ya Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah, ya Abyar Ali atau Bir Ali. Nah, itu tempat ialah miqat makani untuk kita dari kota, dari kita Indonesia ini. Jadi di Jeddah itu miqat makaninya. Nah, jadi artinya sebelum kita memasuki kota Makkah, nah kita wajib berniat itu di Jeddah tadi, di miqat makani yang sudah ditentukan oleh agama. Ya, yang sudah ditentukan oleh agama, itu miqat makani namanya. Nah, itu jadi berniat ihram dari miqat. Nah, jadi harus kita pahami bujur-bujur. Karena jadi intinya kita sementara ini karena ini bukan kewajiban kita, ya kita hanya sekedarnya aja. Yalah. Nah, nanti kalau kita sudah memang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, nah baru kita belajar sedalam-dalamnya. Yalah, ya sudah. Nah, ya kan kita ini hanya sekadar membaca kitab, karena pas kisahnya kisah haji ya kita baca. Ya, nah, tapi kita ini kan masih istilahnya ya belum wajib juga kita belajar ini. Ya, belum wajib juga. Kenapa? Kita belum. Ya, jangankan hendak berangkat, daftar ke belum. Ya, daftar ke belum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waramyu jimaris salasi. Waramyu dua, ramyu malontar. Al-jimari jumroh as-salasi yang 3. Jadi wajib haji yang kedua yaitu melontar jumroh yang 3. Apa jumroh yang 3? Ya, jumrotul ula, jumrotul wusta, jumrotul aqobah. Nah, 3 ya lah. Nah, melontar jumroh. Jadi
Jumroh ini sudah ada tertentu andakannya di mana di Mina. Yalah, nah jumratul ula itu bulat. Yalah, jumratul wusta bulat. Nah kayak sumur kah? Nah, ketigana pada sumur. Yalah, kalau jumratul aqabah itu separuh aja, sumurnya separuh aja, lubangnya. Jadi kayak misalnya itu separuh aja. Nah itu jumratul aqabah kan. Kalau jumratul ula, jumratul wusta, nah ini sebagian lubangnya. Kalau nanti tingkat bawah kan. Kalau tingkat atas sudah angka 2, bahkan kalau misalnya angka 3 itu sudah bulat semuanya. Ula kah, wusta kah, aqabah kah. Ya, nah di atas itu kan yang ada tiga itu pasti kuburnya ke bawah. Ya, nah sudah diulahkan Tuhan pemerintah di sana. Nah cuma jadi ini kita melontarnya rasanya punya di atas tuh masih ada yakin lagi. Sabuatkah batu nang kita tadi ada kan yang kita lontarkan dari melontar jumroh nang 3 tadi. Ini kata-katanya Romeo melontar al-jimali salasi jumroh yang 3. Apabila melontar jumroh 3 ini ya di hari tanggal 11, 12, 13 bagi yang mengambil nafar sani. Tapi kalau yang mengambil nafar awal melontarnya di hari ke-11 dan di hari ke-12, 2 hari ya sudah mengambil nafar awal. Nah itu masalah nafal awal, apa syaratnya boleh. Nah nafal sani kayak apa? Nah cuma kebanyakannya kita jamaah Indonesia itu biasanya mengambil nafal sani. Itu kebanyakan Aglabiyah ya, jarang mengambil nafal awal, jarang ya. Nah, kecuali hubungan yang haji terus, nah kemudian bisa mengambil nafal awal. Baiknya ambil yang wajib-wajibnya dia. Ya, pulang 5 hari, inilah di Makkah, di Madinah sehari. Nah, pada sudah hari Arafah 9 dah, 10, 11, 12, ya lah, 4 hari, 5 hari, ya lah. Kalau ke Madinah pulang, di jalan perjalanan. Kayaknya kan terus hadir terus ini kan makin larang, makin semangatnya berangkatnya. Ya, nah itu kan. Ya, kalau kita nang haji jamaah ini kan ya tadi sudah penginapannya jauh, ya biayanya murah, kata murah. Kalau enggak berapa? Anggaplah misalnya 35 juta habis salat. Ya, sama lambung umroh tulangnya 40 hari ya 40 hari mulai turun rumah naik ke rumah. Kita haji biasanya umroh berapa hari misalnya 15 hari 40 juta ya murah aja. Kita pulang pun sudah murah, ada pulang duit di bidangnya disangui oleh pemerintah ya murah dan aja. Jadi Pak lawas menunggu lawas mahaga ya setelah balene. Nah jadi melontar jumroh 3 di hari-hari tasyrik namanya ya. Nah itu adalah gawian wajibnya haji ya. Nah kemudian ada pun waktunya, nah itu waktu melontar jumroh dia mulai zuhur sampai subuh. Jadi tadi kan melontar di hari tanggal 11. Nah tanggal 11 itu waktu mulai melontarnya mulai zuhur tanggal 11. Tanggal 11
Jadi subuh tanggal 11 sampai zuhur itu belum waktunya. Ya, belum waktu untuk melontar jumroh nang 3. Nah, waktunya ya apabila sudah Allahu Akbar zuhur dah hari ke-11, nah sudah mulai dah waktu masuk waktu untuk melontar jumroh nang 3 tersebut. Nah, sampai malam 12 subuh. Nah, itu waktu untuk melontar jumroh nang di hari pertama di tanggal 11. Nah, di tanggal 12 mulai zuhur tanggal 12 sampai subuh malam 13. Nah, di hari ke-13 mulai zuhur tanggal 13 sampai subuh malam 14. Maka kebanyakannya jadi kita jamaah Indonesia itu biasanya boleh meninggalkan Mina itu biasanya asar atau maghrib di hari ke-13. Nah, karena kebanyakannya kita jamaah Indonesia ini mengambil nafal sami. Ya lah. Kenapa? Karena nafal sami ini kada perlu syarat nafal-nafal. Kalau nafal Allah syaratnya harus ada, syaratnya ada. Karena Allah sembarangan, kalau nafal sami ada syarat nafal-nafal. Nah, itu jadi nyamannya. Nah, itu nang kedua. Yang ketiga wal halqu. Ya, nang ketiga al halqu, bacukur atau babundul. Nah, semalam kan di matan al-halqu ini tidak termasuk daripada rukun haji. Nah, dan itu di matan al-halqu ini masuk di wajibnya haji. Nah, di matan. Adapun di syarah, nah, al-halqu itu masuk rukunnya haji. Karena itu menjadi syarah nang ketiga daripada daripada wajib haji itu al-halqu itu alal qauli sendiri. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya al-halqu ini adalah wajibnya haji. Ya, nah, wajibnya haji. Cuma kebanyakannya ialah ulama-ulama kita, ulama-ulama fikih kita, al-halqu ini dimasukkan dalam ialah rukunnya haji. Nah, termasuk kalau kebanyakannya jadi kitab manasik haji, ialah manasik ibadah haji dan umrah karangan Guru Husin Qadri. Ya, nah, beliau pun mengatakan al-halqu itu adalah rukunnya haji, bukan wajibnya haji. Habis daripada wajibnya haji, yaitu enam tiga dari ujian matan. Nah, kalau ujian syarah bahkan sampai 5. Ya, apa yang keempat? Nah, yang keempat yaitu bermalam di Mina. Itu yang keempat, bermalam di Mina. Apabila bermalam di Mina di hari tasyrik, di hari tasyrik bermalam. Nah, bermalam di Mina. Nah, jadi kalau Mina ini kan sudah luas benar. Nah, dulu waktu ulun hendak berangkat ibadah haji yang sudah dipasari oleh perguruan ulun. Jadi, nah, hati-hati kenalah menikam di sini. Apabila nikam dianggap orang di Mina, tapi Mina jadid jalannya. Ya, nah itu di sini lebih baik nikam memasuk ke Mina sesekali di sini. Ya, memasuk ke Mina. Karena Mina jadid itu ujar gurulun itu adalah Muzdalifah, bukan Mina. Makanya nampak pas
ya lah anak kurang dasar di Mina Jadid ya lah iya di Mina Jadid mulai Mina Jadid penginapan kemah tuh kapal lontaran itu kurang lebih 7 kilo ya lah berjalan untuk mendatangi pelontaran 7 kilometer nah, berjalan ya lah. Nah tapi alhamdulillah karena sudah guru mengingatkan, nah alhamdulillah pulang memimpin, yalah jadi ketua kloter perkubuhan jamaah kami itu adalah guru dari guru juga, dari guru Darussalam juga, yaitu guru Allah Yarham, guru Pak Arwah, guru Haji Fahrul Razi. Sidin pun ya nih kurang sudah lama juga tinggal di kota Makkah, yalah untuk ilmu agama boleh ke kampung. Nah, Sidin mengajar Darussalam. Nah pas jalan ulun itu tapi baik lawan Sidin. Nah Sidin telah haji juga, ulun telah haji juga. Jadi dari rombongan yang 11 yalah kumpul empat kelompok 11 menjadi satu rombongan menunjuk Sidin yalah menunjuk Sidin supaya Sidin menghafalai. Jadi mulai belajarnya manasik lawan Sidin, yalah bentuk tolaknya lawan Sidin membimbing. Nah, alhamdulillah nang guru Fahrul Razi sama, yalah napa nang dilajari oleh perguruan ulun sama. Jadi situ napa kita kena malam. Jadi kita melontar jumroh nih malam dia. Jadi maghrib belakang, yalah melontar. Nah jadi sampai sana kita dialah sudah lewat isya dah. Nah melontar kita untuk melontar istirahat dari lokasi dialah melewatkan jam 12 ya. Nah melewatkan jam 12 jadi jam 2an kita ya sampai ke kemah itu pas subuh sembahyang berjamaah tetap sembahyang guringnya lagi ya. Nah, terus setiap hari nanti maka kecuali di hari ke-13 karena sudah hendak pulihkan mau kada mau biarlah pagi juga tulakan biarlah pagi tulakan ke pelontaran. Nah itu jadi ringkas katanya Mina Jadid itu yalah itu bukan Mina tapi Muzdalifah. Jadi artinya udah guru jadi apabila ikam pas akan Mina Jadid yalah supaya ikam ta'amalkan kagawi nang wajib haji yaitu bamalam di Mina kapal wajib dari Mina datangi Minanya yalah. Nah bamalam sih nah di bamalam itu kan ya dah awal guringan ya pak yalah. Nah bermalam yalah mabit di bamalam yalah di Mina. Kemudian yang kelima di antara wajibnya haji isyarah adalah menjaga daripada yang diharamkan di saat melaksanakan ihram. Artinya di waktu berihram yalah nah itu jaga daripada yang membatalkan akan ihram. Artinya di saat kita berihram itu ada beberapa macam yang wajib dijauhi. Nah, di saat kita berihram itu ada beberapa macam. Nah, Ujasyara menyebutkan yalah nang kalimat daripada wajibnya haji adalah menjaga at-taharruzu al-muharramatil ihrami, menjaga diri kita dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan di saat kita berihram. Ya, di saat kita berihram itu dijaga. Nah, jadi antaranya di saat kita berihram kada boleh mencabut rambut, mencabut bulu membulu itu kada boleh, mencabut mencukur itu kada boleh. Ya, nah, jadi di antaranya jadi kalau kita punya kebiasaan di luar daripada ya hari-hari atau mencabut misalnya bulu hidung dicabut
Ya, nah bulu hidung dicabut. Nah di saat kita berihram, jaga bujur-bujur, jangan sampai mencabut ialah bulu membulu. Ya, jaga. Karena apabila tercabut, nah itu bayar dam. Ya, wajib bayar dam. Nah, padamnya satu helai bulu, satu helai rambut itu satu mot. Ya, dua helai, dua mot, tiga helai kambing. Ya, nah itu fidyahnya. Ya, nah itu karena masalah dam. Ya lah, masalah dam, masalah apabila kita terlanggar nam diharamkan di saat kita berihram. Di antaranya lagi, nah di saat kita berihram kagak boleh memakai pakaian yang mengurung badan. Nah, kagak boleh, ya lah, mengurung badan. Di antaranya. Nah kemudian ujar matang wa sunanul haji sab'un. Wa sunanul haji bermula sunatnya wa sunanu bermula sunatnya al haji sab'un, ya, yaitu 7. Nah di matan beliau menyebutkan hanya 7, padahal sunat-sunat haji ini udah salah banyak. Sekarang wasunanul haji katsiratun, banyak. Al-madhkuruhu minha huna sab'un. Nam disebutkan minha daripada 6 sunat ibadah haji, huna di sini ya di mata sab'un 7. Nah, ya di mata 7, padahal 6 salah banyak. Ya lah. Napa diantaranya? Pertama al-ifradu wa huwa taqdimul haji alal umrati. Nah ini sunatnya ibadah haji, yaitu pertama al-ifradu. Ibadah haji yang dikerjakan itu adalah al-ifradu, haji ifrad. Ini namanya haji ifrad. Jadi sunat kita apabila melaksanakan ibadah haji itu kerjakan yang namanya ibadah haji ifrad. Haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Wahwa arti haji ifrad taqdimu, mendahulukan al haji ibadah haji alal umrati, atas ibadah umroh. Ya. Nah jadi penanggalan haji ifrad itu inya mendahulukan ibadah haji dari ibadah umroh. Nah, artinya apa? Yang namanya haji itu ya yang kita kerjakan adalah haji dan umroh. Itu haji ngarannya. Ngaran haji dalam syariat fikih nih. Orang yang mengerjakan ibadah haji itu yang dikerjakannya yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Memang dikerjakan dua macam. Nah, jadi apabila haji pada hulu hanya selesai ibadah haji baru mengerjakan ibadah umroh, itu namanya haji ifrad. Namanya. Tapi kalau ibadah umroh pada hulu nang digawinya hanya ibadah haji, itu namanya haji tamattu. Nah, kemudian ada lagi inya menggawi satu gawian, artinya haji diimbayakannya dengan ibadah umroh. Nah itu namanya haji qiran. Yalah haji qiran. Nah itu namanya. Jadi yang paling afdal ibadah haji dari yang 3 macam tadi adalah haji ifrad.
itu paling afdal. Bahkan di sebagian kitab mengatakan haji ifrad ini pahalanya sama kita 7 kali beribadah haji tamattu. Jadi kita beribadah haji tamattu, dahulukan umroh, hajar haji, lawan kita sekali haji ifrad, ya, nah itu pahalanya ya tak bagus ifrad, ya. Nah cuman ifrad ini sangat sulit. Di mana sangat sulitnya? Menjaga yang diharamkan di saat kita berpakaian, di saat kita sudah berniat ihram. Nah itu yang sulitnya, menjaganya itu yang sulit. Jangan sampai tercabut bulu membulu tadi, ya, jangan sampai memotong kuku, ya, jangan sampai memakai wangi-wangian. Ya, jadinya berniat ihram haji tadi sudah parah kejalawan ibadah haji itu masih penting. Nah, tapi kan kebanyakannya kita jamaah Indonesia ini berangkat pasti jauh hari dari pelaksanaan wukuf di Arafah. Yalah, ada tulak yalah di tanggal 15 bulan Dzulqa'dah. Yalah, 15 Dzulqa'dah menunggu sampai tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Berapa puluh hari? 20 hari. Nah, 20 hari ialah kita ini dalam keadaan pakaian ihram. Karena kan kita masuk ke tanah suci Makkah itu wajib dalam keadaan berihram. Tapi karena kita hendak mengerjakan ibadah haji ifrad, otomatis niat ihram kita nawaitul hajj wa ahramtu bi fardhillahi ta'ala, itu otomatis. Jadi mulai itu sampai menunggu tanggal 8, ya, mulai sampai menunggu tanggal 9 di Arafah, wukuf di Arafah, hadir terus sampai kita melaksanakan Jumratul Aqabah, baru tahallul. Nah, hanya selesai kita berpakaian ihram tadi. Nah itu sulitnya haji ifrad, tapi kan pahalanya luar biasa gananya. Ini jarang awal tegawi, kecuali memang takdirnya itu orang berangkat yalah di bulan Dzulhijjah. Misal tanggal 2 Dzulhijjah pulang dari Indonesia, karena kloter akhirnya 2 Dzulhijjah di perjalanan 1, 3 Dzulhijjah, yalah menunggu tanggal 9 hanya 6 harinya, itu masih mudah. 6 hari berpakaian ihram, menjaga dan diharamkan di saat berihram itu masih mudah. Nah, jadi haji ifrad itu adalah termasuk daripada sunat ibadah haji. Ya. Nah, kalau haji tamattu itu jangan namanya haji tamattu. Haji tamattu itu artinya haji yang nyaman banget. Artinya apa? Kita masuk ke kota Makkah, kita berniat ihram umroh. Contoh kita berniat ihram umroh, masuk ke kita kota Makkah, datang kita ke Masjidil Haram, masuk kita ke Masjidil Haram, kita lakukan tawaf, kita lakukan sa'i, habis itu cukup tahallul, selesai umroh. Tinggal menunggu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Ini kadang-kadang ihram kita. Ya, menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, bila sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, hanya berniat ihram haji pulang. Nah, ini berdahulu umroh, hanya haji. Nah, itu namanya haji tamattu. Nah, tapi haji tamattu ini pulang wajib pulang bayar dam. Nah, wajib bayar dam. Apa damnya? Kambing seekor. Ya, itu haji tamattu. Nah, kalau haji ihram itu berimbang, 1 gawian, 2 niat. Ya, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi wa biha fardhan lillahi ta'ala. Ya, jadi masuk kita ke kota Madinah, jadi kita di Jeddah berniat ihram. Nah, pemakaian terus
sampai wukuf di Arafah, sampai Multaqitul Aqabah, hanya tahallul. Ya, nah itu hajiannya hampir sama dengan ifrad, tapi pahalanya nomor 3. Ya lah, kenapa? 2 gawian 1. Ya lah, 2 nang digawi ya haji umroh, tapi gawinya sekaligus dia, 1 dia. Nah ya kiron namanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua wat-talbiyatu. Yang kedua at-talbiyatu, membaca talbiyah, membaca sirat talbiyah. Itu nang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Nah itu sigat talbiyah. Kita membaca sigat talbiyah di saat kita melaksanakan ibadah haji itu disunnatakan, artinya gawian-gawian sunnat. Nah artinya bila kita membaca itu dapat pahala sunnat. Kita baca dapat pahala, baca dapat pahala. Nah, artinya apa? Ringkas katanya, kalau kita selama dalam keadaan berihram haji kah atau berihram umroh kah, itu selama kita berihram itu bacaan yang paling bagus adalah talbiyah. Ya, kalau kita baca sholawat bagus talbiyah kalau di saat kita berihram. Tapi kalau kita di saat berada di kota Madinah itu lebih baik, lebih afdal salawat daripada talbiyah. Tempat yang menentukan, karena di kota Madinah disitulah mengandung jasadnya Rasulullah. Ya, jadi di Madinah itu yang paling bagus bacaan, bahkan Al-Quran pun kalah pahalanya dengan kita baca salawat di kota Madinah. Ya. Apa? Jadi ya tempatnya. Nah kalau di Madinah, kalau di Makkah, nah ya jadi, nah di saat kita berihram bacaan yang paling bagus talbiyah. Di luar kita berihram bacaan yang paling bagus Al-Quran. Itu paling bagus di kota Makkah. Ya kalau di kota Madinah bacaan yang paling bagus adalah sholawat. Ya, dulu ingat di pesan itu bahwa ada lagi di sini. Ya. Paling kadangnya kalau ikan sehari sahatam dalail baca nyakawa nyala kawan yang katakan setiap satu waktu sembahyang 1 hatam. Ya karena anda bacaan sholawat ya sholawat ya. Nah, alhamdulillah jadi kawa kadang-kadang kawa mengamalkan ya lah dengan 1 waktu sahatam, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, ya lah. Alhamdulillah selama di kota Madinah, ya lah. Di kota Madinah kan bagi kita haji ini kan 8 hari, ya 8 hari 8 malam. Itu jarang lebih, paling hendak lebih itu 1 waktu atau 2. Ya lainnya di kota Madinah itu kan kebanyakan jamaah haji kita ini mengambil aturannya mengambil tanggal lain, 40 waktu berjamaah. 40 waktu berjamaah ya arba'in ya, 40 waktu berjamaah. Nah jadi itu yang kedua adalah at-talbiyah. Kemudian yang ketiga wajasidin wa tawaful qudumi. Yang ketiga tawaf al-qudumi, selamat datang. Nah tawaf artinya kita melaksanakan tawaf, tapi tawaf kita itu tawaf qudum. Arti tawaf qudum ini tawaf ucapan selamat datang. Bagi siapa? Dan tawaf qudum ini ya jadi bagi orang masuk ke kota Makkah dalam keadaan berihram haji. Ya lah, uang misalnya hendak melaksanakan haji ifrad. Ya lah, jadi di jedahnya niat ihram apa? Ihram haji. Ya lah. Nah, jadi dia masuk ke kota Makkah itu, masuk ke Masjidil Haram Makkah itu, kan kita di Masjidil Haram Makkah itu tidak ada lagi yang namanya sunat tahiyatul masjid, tidak ada lagi.
Ya, apabila kita sudah di Masjidil Haram maka itu nang ada apa? Apabila kita masuk ke masjid nang disunahkan adalah tawaf. Tuh, kalau kita di Makkah, ya, jadi kalau kita masuk Masjidil Haram itu tidak ada lagi nang artinya nang sunnah itu nang paling afdal itu ya adalah tawaf. Adapun nang sunnah yang saya tulis itu sunnahnya nang nomor 2. Jadi apabila kita masuk ke Masjidil Haram maka itu nang sunnahnya nang paling banyak pahalanya adalah tawaf. Nah, sedangkan seseorang ini masuk ke kota Makkah dalam keadaan berihram haji. Nah, mana kayaknya tawaf itu? Ya tawaf kudumnya, tawaf ucapan selamat datang. Hanya datang di kota Makkah, hanya masuk ke Masjidil Haram, ini tawaf. Tawaf baiknya tawaf kudum, tawaf ucapan selamat datang. Karena tawaf rukunnya belum lagi. Tawaf untuk ibadah haji belum lagi. Kenapa? Karena itu jadi masuk bagian ihram haji. Ini menunggu tanggal 9 Arafah. Ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah untuk wukuf di padang Arafah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wal mabitu bi Muzdalifah. Nah, keempat ini sunatnya haji. Al-mabitu di Muzdalifah, al-mabitu bermalam di Muzdalifah di Muzdalifah. Ujar syarah ala wajhi ta'if ala wajhi ta'ifin. Menurut qaul nang dhaif, qaul nang lemah. Artinya qaul nang lemahnya memadahkan mabit di Muzdalifah ini adalah sunatnya sembahyang. Padahal nang asahhu jadi nang paling bujurnya, nang paling sahihnya ujar syarah annahu wajibun, bahwasanya mabit di Muzdalifah itu adalah termasuk wajibnya ibadah haji. Jadi di matan mengatakan ini mengatakan di sunat-sunatnya ibadah haji. Nah, pada ujar syarah ini mengatakan mabit di Muzdalifah ini adalah termasuk sunnah sembahyang, sunnahnya haji. Nah, ini adalah yang paling sahihnya, yang paling ujungnya pendapat bahwasanya mabit di Muzdalifah ini adalah bagian daripada wajibnya haji. Waraqatat tawafi, nang kalima waraqatat mengerjakan 2 rakaat at-tawafi setelah tawaf. Mengerjakan 2 rakaat setelah tawaf. Waraqatat at-tawafi. Rakaat itu isim tasnya 2 rakaat. At-tawafi tawaf. Artinya selesai kita mengerjakan tawaf, sama ada tawaf kudum, tawaf rukun, atau tawaf ifadah, atau tawaf sunat biasa. Ya, tawaf mutlak saja, ya sunat biasa saja, bukan tawaf kudum, bukan tawaf rukun. Ya lah, tapi nya tawafnya, jadi misalnya masuk Masjidil Haram, tawafnya selesai tawaf, nah disunatakan sembahyang 2 rakaat. Ya lah, selesai tawaf. Nah, jadi sembahyang 2 rakaat selesai mengerjakan tawaf. Di mana nang sunatnya, nang paling banyak pahalanya khalfal maqami, di belakang maqam. Arti di belakang maqam itu, nah ini kan antara Ka'bah itu ada namanya maqam Ibrahim. Ya, ini memang sudah mungkin ibadah haji umroh atau melihat di TV. Yalah, di antara Ka'bah yang berpintangan dengan pintu Ka'bah. Nah, di sini nih misalnya pintu Ka'bah di sini, ya kan ya Ka'bah kan segi 4. Nah, misal bayangannya sini pintu Ka'bah, ya lah sini berarti Hajar Aswad. Nah, di sini nah ada bulat, ini namanya maqam Ibrahim. Nah, jadi sunatnya itu mengerjakan sunat tawaf itu khalfah, di belakang setelahnya sini. Nah,
di sini. Jangan di antara kol makom, di antara makom Ibrahim dengan Ka'bah, jangan. Tapi di belakangnya, artinya setelahnya. Ya, setelahnya, setelah artinya kan bunda Hira, jadinya Ka'bah kan bunda, jadi kita menghadap. Jadi pokoknya setelah makom Ibrahim. Nah itu yang paling banyak pahalanya. Ya lah, nah paling banyak pahalanya. Apabila kada kawat, ya kada kawat ngalih. Nah, kalau misalnya banyak pada orangnya, nah kafil hijri, maka di dalam hijri Ismail itu nomor 2. Apabila kada kawat, kafil masjidi, maka di dalam masjid di manakah? Ya, itu sudah paling nyari dah. Banyak di daerah mana? Yang penting masih di dalam masjid. Ya. Ya sudah kalah juga, ya. Inya kalah juga di dalam masjid Kenapa? Tuh sini sudah pada terakhir. Fa'il lam yatayassar fahaitsu sya'a minal haram. Artinya dimanapun yang penting masih di tanah haram Makkah, di luar masjid kah? Ya lah, nang mana? Kawat sila gali. Kan artinya apa? Daripada saking sunatnya nih, jangan sampai tertinggal, jangan sampai kadari gawi. 2 rakaat sunat sembahyang, 2 rakaat sunat selesai tawaf ini. Ya. Yang keenam wal mabitu bimina. Dan yang keenam al mabitu bermalam di Mina. Nah ini kan di sini mengatakan di Makkah bermalam di Mina, ini termasuk sunatnya haji. Nah udah salah, yalah itu termasuk wajibnya haji. Nah. Kemudian yang ketujuh wa tawaful wada'i, yang ketujuh adalah melaksanakan tawaf al-wada'i, perpisahan. Nah, arti tawaf wada ini bagi kita yang hendak meninggalkan kota Makkah, maka disunatkan kita sebelum keluar kota Makkah itu melaksanakan tawaf wada. Nah, tawaf wada artinya tawaf terakhir kita laksanakan, habis itu kita boleh keluar dari kota Makkah. Bisa kita boleh menuju kota Madinah atau kita boleh menuju Jeddah, hendak boleh ke Indonesia. Nah, jadi katanya apabila kita hendak meninggalkan kota Makkah ada boleh lagi, nah itu disunnatakan kita melaksanakan tawaf wada. Ya, habis daripada sunat-sunatnya ibadah haji. Kemudian wa yatajarradur rajulu indal ihrami anil makhiti. Wa yalbasu izaron wa ridaan abyadaini. Ujar pengarang wa yatajarradu, dan melepas ar-rajulu, seorang laki-laki. Jadi apabila laki-laki yang melepas indal ihrami, inda pada waktu al-ihrami berihram, sama ada ihram haji atau ihram umrah. Apa yang dilepas? Anil makhiti, dari pakaian yang mengurung. Kalau mana logotannya pakaian yang bajahit. Nah, pakaian yang bajahit. Tapi maksudnya pakaian yang bajahit ini pakaian yang mengurung badan. Hati mengurung itu kita melepasnya kada kawal. Nah gini, ini mengurung kalanya kada kawal kita melepasnya kecuali ke atas atau ke bawah. Tapi itu mengurung kalanya. Kenapa? Karena kita tidak mau mencabutnya dari hingga. Nah itu karena makhit.
Iyalah mangurung. Iyalah ya berjahit. Kalau mana luarnya berjahit, berarti nanti jadi ekonomi kenapa? Kayak dari jahit. Iyalah, tapi kalau kadang mangurung itu kan ada jahitnya. Nah, iyalah makanya iyalah kata itu kan awalnya ambil secara logotan dia. Iyalah kada boleh. Jadi melepas laki-laki ketika di saat berihram lepas dari pakaian yang mengurung badan. Nah, kadang pakaian yang berjahit ada. Ini pakaian yang berjahit kalau dipakai sekarang. Iyalah, pakaian ihram berjahit tuh ujung-ujungnya. Iyalah berjahit. Iyalah. Nah, tuh boleh lah. Kayak apa? Maka ihram dipakai kan? Iyalah, satu untuk kaki, satu untuk selendang. Ya, nah, jadi maksud al-mahid di sini pakaian yang mengurung. Adi mengurung itu apabila kita melepasnya imma ke atas atau ke bawah, nah itu mahid namanya. Wayal basu dan memakai ia seseorang laki-laki ia ar-rajul izaron satu tapi wanidaan dan satu selendang abiyadaini hal keadaan keduanya hal keadaan warna keduanya abiyadaini putih. Nah, abiyadaini ini menjadi ilmu nahu menjadi hal. Jadi memakai seseorang laki-laki akan tapi dan selendang nang warna keduanya tapi dan selendang tadi abiyadaini putih. Nah, artinya karena itulah jadi kita kebanyakannya Indonesia ya apabila laki-laki itu memakai nang warna ialah abiyadaini putih. Nah, laki-laki ya. Nah, kemudian yang babininya kan ya ada hendak kalah juga umpat lawan putih ya supaya seasi jalan laki. Nah, bagus juga karena warna yang paling disukai Rasulullah adalah abiyad putih. Warna yang paling disukai oleh baginda Rasulullah ya lah. Nah, pakaian abiyadaini putih. Nah, pakaian yang disukai wali-wali Allah Ta'ala itu abiyad putih ya. Habis. Kemudian faslun wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga yang kita harapkan yaitu matinya kita nanti dan kadang nanti membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadhihi niyyah wa ala ma nabi sallallahu salihun lirahmi safar rasulullah nabi wa ali baitin nabi wa bisiri suratul fatihah.